Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Ngesti Urip. Seperti biasa, channel kami berkomitmen, bertujuan mengungkap sesuatu yang sering terjadi di masyarakat yang mungkin penuh tanda tanya, mungkin penuh misterius, yang belum terjawab. Kami, channel Ngesti Urip, berusaha mengungkap hal-hal yang tersebut berdasarkan realita, bukan hanya sekadar berdasarkan teori semata, berdasarkan praduga, berdasarkan kesimpulan dari pemikiran sesaat yang belum dipraktekkan, belum dibuktikan, belum diselidiki, namun sudah tergesa-gesa disimpulkan. Komitmen kami mengungkap mistik, mengungkap kejadian-kejadian mistis yang sering terjadi di masyarakat, namun selama ini masih terselubung, belum banyak yang mengetahui. Kali ini kami akan mengungkap sebuah rahasia. Mungkin ada ya, semoga tidak, tapi barangkali ada di antara penonton yang menonton video ini merasakan kupingnya terasa lain. Maksudnya kupingnya terasa lain itu bagaimana? Sering risih walaupun kuping tersebut bersih. Sering berdenging walaupun kuping itu bersih ya. Ingat ya, yang saya katakan adalah sering. Jadi antara sering dan pernah itu beda. Nah, berulang kali saya jelaskan bahwa ya kalau pernah itu kan sesekali, itu pernah namanya. Tapi kalau sering itu berarti hampir tiap hari lah. Iya, pokoknya kapasitasnya sering itu yang dinamakan sering seperti itu. Nah, yang akan kami bahas itu yang sering ini, bukan yang pernah ya. Bukan yang pernah tapi yang sering kupingnya berdenging ataupun kupingnya risih terus, jadi pengennya itu mengorek-ngorek telinga begitu, padahal kupingnya bersih gitu. Nah, barangkali di antara pemirsa itu ada yang belum tahu ya, ataupun mungkin saya boleh menyimpulkan banyak yang belum tahu tentang kenapa ini terjadi begitu. Nah, ini mari kita bahas bersama-sama. Ya, seandainya kuping Anda bermasalah seperti itu, lalu Anda mendatangi dokter spesialis telinga tentunya ya, dan Anda sembuh, alhamdulillah. Nah, berarti ini yang seperti ini yang tidak masuk dalam kategori pembahasan kami. Nah, seperti itu tidak ya, bukan yang kita bahas ya. Kalau ada yang kupingnya selalu pengennya mengorek-ngorek telinga, lalu dia mendatangi dokter spesialis telinga, dikasih obat ataupun apapun oleh dokternya, sembuh. Nah, alhamdulillah, ini bukan yang kami bahas. Tapi yang kami bahas di sini adalah mereka-mereka yang mengalami kupingnya selalu risih ataupun berdenging walaupun bersih, walaupun sudah berulang kali mendatangi dokter spesialis, namun kok ya masih begitu-begitu saja, masih terus berdenging, masih terus selalu risih. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, mari kita bahas. Nah, kalau memang Anda termasuk mengalami kategori yang seperti itu, ya, sudah dibawa ke dokter telinga spesialis, kasih obat, membawa ke dokternya bukan hanya sekali, berulang kali mungkin ya bisa jadi, namun kok nggak sembuh-sembuh. Nah, percaya monggo, tidak ya nggak apa-apa. Nah, karena kayak hal-hal kayak gini memang sulit ya dijelaskan secara logika, memang sulit. Namun kami di sini tidak asal, istilahnya itu asal ngomong, tidak. Kami berani ngomong kayak gini ya, kami telah melakukan beberapa pembuktian gitu. Nah, bukan hanya sekali dua kali, bukannya sebulan dua bulan membuktikan seperti ini, tapi perlu waktu bertahun-tahun, sekitar
7 tahun, ya, 7 tahun, ya. Bahkan saya pun dulu pernah mengalami seperti itu, panjang ceritanya. Bukan hanya berdenging, ya awalnya berdenging, berlama-lama risih gitu, lama-lama kuping saya itu mengeluarkan cairan busuk, terjadi hampir 2 tahun. Saya sendiri pernah, setelah saya sembuh, coba apa ya? Kebetulan saya itu banyak teman lah, terutama teman-teman yang bermasalah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya itu banyak. Ternyata banyak yang alami kayak gini begitu. Nah, maka dengan penjelasan ini paling tidak mengetahui dulu apa yang terjadi gitu. Nah, setelah mengetahui apa yang terjadi di balik ini semua, ke depannya kita bahas solusinya ya. Karena ini bukan perkara yang mudah. Nampaknya walau hanya kuping, tapi ini bukan hal yang mudah begitu ya. Nah, apa yang terjadi di balik ini semua? Percaya boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ini adalah sebuah kebebasan. Itu adalah yang terjadi pada orang-orang yang seperti itu. Ini diganggu oleh pesugihan. Ya. Jangan dikira yang zaman seperti ini tidak ada pesugihan, sangat marak. Namun khalayak umum tidak pada menduga. Ya, karena mungkin belum banyak uraian-uraian yang menjelaskan secara detail tentang pesugihan. Yang mengungkap kasus pesugihan istilahnya jadi korban pesugihan, meninggal banyak. Ya, misalkan sampean buka channel, ketik di YouTube pesugihan begitu, ya rata-rata kayak gitu. Kisah korban pesugihan. Yes, apa ya? Pokoknya mengungkap pesugihan begitu. Cuma kalau saya amati yang menjelaskan secara detail tanda-tandanya itu seperti apa, itu sangat ada tapi sangat jarang ya, ada tapi sangat jarang. Walaupun ada itu ya kalau menurut kami kurang detail begitu. Ya coba ya di channel ini secara perlahan-lahan akan saya ungkap secara detail karena saya sendiri pun pernah jadi korban ya. Korban seperti itu. Nah, kembali ke masalah pesugihan. Jadi, kalau jadi tumbal pesugihan itu tidak harus mati. Memang ada yang mati, ada. Namun, tidak semuanya mati ya. Jadi ada yang diganggu kesehatannya, ada yang mati ada. Ada yang diganggu kesehatannya, rezekinya kalau diganggu pesugihan hancur pasti. Pasti rezekinya. Kalau masalah rezeki hancur pasti, walaupun kalau sakit itu kurang berarti, nah, tapi kalau kehancuran rezeki diganggu pesugihan itu pasti. Kenapa pasti? Karena apa? Orang-orang mencari pesugihan itu kan yang dicarikan uang, begitu. Nah, itu mereka itu kayak apa ya? Kayak seolah-olah ada daya sedot rezeki ke korban itu ada ya. Mungkin ada juga yang bertanya dalam benak, pesugihan masa mengorbankan orang lain? Iya, saya katakan iya. Ini kita hidup di akhir zaman ya. Beberapa kemungkinan buruk, hal-hal buruk beraneka macam merajalela, tentang kebatilan merajalela. Kalau zaman dulu memang kalau namanya orang mencari pesugihan ya itu yang dikorbankan mayoritas adalah keluarganya. Tapi kalau zaman sekarang enggak. Ini yang dikorbankan ini orang-orang sekitarnya. Nah, disinilah perbedaannya pesugihan zaman dulu dan zaman sekarang gitu. Mungkin ya di antara pemirsa itu mungkin ada yang mengalami seperti yang saya jelaskan ini, barangkali ada mungkin tidak menduga kalau diganggu pesugihan itu, mungkin tidak menduga. Bisa jadi mereka menduga ini adalah sakit telinga biasa, bisa jadi. Tapi ayolah coba berpikirlah. Kalau memang ini sakit biasa, kenapa sudah berulang kali dibawa ke dokter spesialis telinga nggak sembuh-sembuh? Nah, itulah yang sampean harus pikirkan. Gitu. Bisa jadi juga ada yang berpikiran mengalami gejala ini, ditambah hidupnya hancur, terutama bidang rezeki, keluarganya sakit-sakitan, bisa jadi. Mungkin punya pemikiran ataupun praduga itu kan boleh, walaupun itu entah benar entah salah kan boleh-boleh saja. Mungkin punya praduga, saya ini
diganggu ataupun disantet orang. Bisa jadi seperti itu. Bukan ya, kalau memang ada yang seperti ini bukan santet. Nah, padahal antara santet dan gangguan pesugihan itu sangat jauh beda. Lebih berat gangguan pesugihan. Namun walaupun beratnya seperti apa, asal ini bukan karma, bisa diselesaikan, bisa diatasi. Ya. Asal bukan karma ya. Nah, kalau memang itu karma ya bisa, cuma saya belum tahu caranya. Bagaimana sih yang dimaksud karma? Yang dimaksud karma itu begini. Yang ini biasanya sulit dicarikan jalan keluar. Begini ya. Misalkan ada orang yang mengalami seperti ini, kupingnya selalu risih, dibawa ke dokter spesialis juga nggak sembuh-sembuh, plus keluhan-keluhan lain bisa jadi, entah itu perut, entah apa, kehidupannya, ekonominya hancur, terdeteksi gangguan pesugihan. Ya. Asal ini bukan yang mencari pesugihan itu bukan silsilah orang tuanya ataupun kakeknya ataupun neneknya, ini bisa ya, bisa diikhtiari walaupun berat bisa. Namun ketika hal ini terjadi pada orang-orang dulu, misalkan orang tuanya itu memang cari pesugihan, dulu memang leluhur-leluhurnya misalnya kakeknya ataupun neneknya cari pesugihan, ini yang sulit ya, yang sulit diatasi ya. Bisa diatasi, mungkin bisa, cuma saya terus terang belum tahu cara mengatasinya kalau ini memang karma akibat dari perbuatan orang tua ataupun leluhur-leluhur yang mencari pesugihan. Karena apa? Pesugihan ini pada hakikatnya adalah mengambil rezeki dari keturunan kita sendiri. Maka sesusah apapun hidup kita udah jangan pernah menyentuh dunia itu ya. Dalam arti jangan pernah coba-coba cari pesugihan ya. Kasihanlah, kasihan anak dan keturunan kita ya. Kita sementara ya mungkin hidup di dunia enak, namun ya kalau orang-orang beragama pasti ngerti resikonya nanti kehidupannya di akhirat, pasti ngerti. Tapi di zaman sekarang ini kayaknya orang udah nggak peduli gitu, udah nggak peduli. Kenapa ya? Banyak orang-orang yang ngerti agama, mungkin punya status haji, mungkin juga rajin sekali ibadahnya, menjalani kehidupan seperti ini. Banyak ya, banyak. Nah, selain tanda-tanda di kuping ini biasanya si korban ini juga mengalami gangguan di mata. Entah itu mata itu rasanya sepet, buat melihat itu kurang jelas ya, mungkin bisa jadi orang-orang yang kena seperti itu menduga faktor usia, pandangannya kabur ataupun main ataupun plus, begitu bisa jadi seperti itu. Saya pun dulu ngalami kayak gitu ya, berpikir seperti itu, ini saya melihat orang udah pecah gitu, melihat dalam jarak 1 meter itu orangnya udah bayang-bayang gitu. Saya awalnya saya dan keluarga terutama istri saya juga menduga begitu, ini faktor usia ya, wajarlah pandangan kayak gitu. Tapi ketika saya cari, saya namanya manusia, saya berusaha mencari-cari, akhirnya ketemu bahwa ini adalah gangguan pesugihan. Alhamdulillah pandangan kembali terang seperti semula ya. Berarti kesimpulannya pandangan yang kabur seperti itu, yang kurang jelas seperti itu bukan karena faktor usia ya. Tapi ya jangan digebiah uyah ya, jangan disamaratakan. Begini, berarti kalau orang pandangannya kabur diganggu pesugihan ya, jangan, tidak begitu. Kan tadi saya jelaskan, ketika diiringi rasa tidak nyaman, sering rasa tidak nyaman di telinga. Nah, ini paling tidak memberikan wawasan dulu bagi para pemirsa, terutama bagi yang mengalami hal-hal semacam itu, paling tidak ngerti titik masalahnya dulu ya, sebagai bahan diagnosa awal ya. Kenapa perlu diagnosa awal itu ya? Seperti dalam dunia medis, sebenarnya menyelesaikan kasus-kasus mistik, gangguan-gangguan gaib ini nggak jauh berbeda dengan dalam dunia medis ya. Diagnosa itu sangat diperlukan ya. Misal ya, Anda mendatangi ke dokter, sakitnya sakit jantung, lalu Anda dikasih obat rematik, kan nggak nyambung.
Begitu juga ketika Anda diganggu pesugihan, Anda mendatangi seorang supranaturalis, seorang paranormal, ataupun seorang kiai, ataupun seorang praktisi, apapun lah, entah dukun apapun, yang penting Anda mendatangi orang ngerti, padahal Anda kena pesugihan, Anda dikatakan kena santet. Itu nanti solusinya juga nggak bakal nyambung, begitu ya. Nah, karena apa? Berulang kali saya katakan gangguan pesugihan ini lebih berat, ya, lebih berat karena saya ngalami sendiri, begitu. Nah, paling tidak ini bisa dijadikan diagnosa awal dulu sebagai pengetahuan bahwa oh berarti saya kena pesugihan. Nah, kalau sudah tahu diagnosa awal itu, diagnosa awalnya silahkan Anda deteksi, ya. Anda deteksi secara mandiri. Caranya sudah ada di channel ini, caranya mendeteksi pelaku pesugihan itu bagaimana. Silahkan dicari videonya di channel ini, udah ada sampai ketemu ya pelakunya. Nah, karena apa? Kalau nanti itu hanya diduga-duga, apalagi hanya di terawang-terawang, kalau belum dibuktikan secara valid ataupun ya pelakunya itu belum ketemu, nanti untuk proses sembuh itu juga lama gitu. Pengalaman kami begitu, misalkan ada seseorang diganggu pesugihan, lalu didoakan, misalkan dia sakit gitu ya, didoakan, ya Allah sembuhkanlah dia. Ini biasanya masih sulit ya. Pengalaman kami sulit. Selama 7 tahun saya berkecimpung dalam hal kayak gitu, sulit. Namun ketika kita berdoa, plus kita mengamalkan sesuatu amalan, doa-doa tertentu lah ya begitu, kita berdoa pada Allah, ya Allah musnahkanlah seluruh kebatilan si A. Misalkan si A ini maksudnya pelaku pesugihan itu, yang mengganggu si B ini korban. Ini lebih cepat proses kesembuhannya. Disitulah perbedaannya lagi dengan sihir. Kalau sepengalaman saya, kalau nangani orang kena santet itu ya cukuplah dengan doa-doa tertentu, nggak peduli itu pelakunya si A si B, nggak peduli, nggak perlu diketahui. Kita baca doa tertentu ataupun kita gunakan teknik-teknik menggunakan sihir, itu biasanya hilang. Tapi kalau pesugihan ya enggak. Kalau kita nggak tahu pelakunya, ini sangat sulit sekali untuk hilang. Ini pengalaman saya begitu. Ya mungkin kalau mau jujur ya pengalaman rekan-rekan sesama praktisi supranatural nggak jauh beda ya, kalau mau jujur dan mau apa ya istilahnya itu open mind, terbuka pikiran begitu. Ya insya Allah ke depan memang kami membuat channel ini sengaja akan mengungkap hal-hal semacam itu. Maka kalau memang konten-konten kami bermanfaat, silahkan boleh disebarluaskan ataupun dibagikan, monggo di like, tambah di subscribe, kami juga sangat berterima kasih ya. Semoga ke depan nanti kami bisa mengungkap hal-hal semacam ini semakin transparan sehingga membawa manfaat bagi orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.